Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 130. Ada apa dengan Ricky Mo? Tujuan Ricky Mo adalah untuk mendorong perusahaanmu ke tepi jurang, sampai Kelvin Mu tidak dapat mendukungnya, dan membiarkan kakekmu kembali ke negaranya. Kakekmu bergegas ke luar negeri untuk pensiun, sudah 11 tahun sekarang. 11 tahun yang lalu, kakekmu pada dasarnya tidak kembali ke negaranya. Bahkan jika keluarga bersatu kembali, Kelvin Mu membawa keluarga ke luar negeri untuk menemukan kakekmu, tetapi Amanda Mu tidak pernah dibawanya kembali ke negerinya. Amanda Mu juga curiga bahwa itu mungkin terkait dengan Ricky Mo dalam kasus Peter C. Bagaimanapun, Seng Ding tidak bisa benar-benar membiarkan Peter C mendapatkan dukungan dari perusahaanmu, dan James Gu memiliki hubungan dekat dengan Ricky Mo. Tetapi jika itu terkait dengan Ricky Mo, mengapa ia harus memaksa kakekmu kembali ke negaranya? Amanda Mu tiba-tiba mendongak ke Lucy Sen. Jika pernikahan Siska Mu dengan Ricky Mo terkait dengan kasus penculikan pada waktu itu, dapat diasumsikan bahwa Ricky Mo selalu ingin memaksa kakek aku untuk kembali ke negaranya, karena kakek aku juga terlibat dalam kasus penculikan tahun itu. Lucy Sen menggelengkan kepalanya. Tetapi jika kakekmu dan Ricky Mo memiliki hubungan dengan kasus penculikan ibunya, mengapa keluargamu membiarkannya dia pergi ke luar negeri untuk pensiun dan membiarkan kedua keluarga memiliki hubungan menikah? Amanda Mu menganggap kata-kata Lucy Sen masuk akal. Rangkaian perbuatan keluargamu, memberi orang merasa sedang menolong keluargamu. Ada ide melintas di benak Amanda Mu, mengerutkan kening dan berkata, kakek aku dalam keadaan sehat, dan dia tidak harus pergi ke luar negeri untuk pensiun lebih dari 10 tahun yang lalu. Pasti ada alasan untuk memaksanya pergi ke luar negeri. Pernikahan Siska Mu dan Ricky Mo itu ada yang aneh, kedua hal ini kalau dihubungkan. Setelah terdiam beberapa saat, Amanda Mu melanjutkan. Aku tidak percaya bahwa ada suatu kebetulan di dunia. Aku curiga bahwa kakek aku pasti tahu rahasia keluargamu, sehingga dapat mencapai perjanjian pernikahan dengan keluargamu, tetapi keluargamu adalah tipe yang berhati-hati, jadi kakekku harus pergi ke luar negeri, dan dia tidak diizinkan kembali. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Lucy Sen menatapnya dengan ekspresi kuat di wajahnya. Amanda Mu juga merasa bahwa lubang otaknya terlalu besar. Apakah menurutmu aku salah menebak? Lucy Sen menggelengkan kepalanya. Tidak, menurutku yang kamu bilang terlalu masuk akal. Dan, ayahku juga sedikit menyentuh kasus itu. Kakek kamu benar-benar memiliki sedikit hubungan dengan kasus itu, tetapi tidak begitu mempengaruhi kasus itu. Di malam hari, Amanda Mu membuka keran sambil memegang ponsel untuk menonton diskusi Weibo online tentang Peter C diancam. Kak Amanda. Suara Charles Mo datang dari luar. Suaranya terdengar dari jauh mendekat. Kak Amanda, apa kamu sedang memasak? Amanda Mo meletakkan ponselnya dan melihat keluar dari dapur, kebetulan melihat Charles Mo berlari ke sini. Begitu Charles Mo berlari masuk, dia harus membuka tutupnya. Apa yang kamu masak? Harum sekali. Babi rebus. Amanda Mo menepuk ringan tangan pria itu. Belum siap, keluar dan tunggu. Oke, Charles Mo menyeringai dan kembali keluar kemudian dia merokok. Ketika makan malam, Ricky Mo tidak kembali. Amanda Mo sedikit memandang posisi yang biasa diduduki Ricky Mo. Charles Mo memasukkan sepotong daging babi rebus ke dalam mulutnya dan mulutnya dipenuhi minyak. Dia berkata dengan samar, kalau kamu rindu kakak sepupuku, kamu telepon saja dia. Siapa yang merindukannya? Amanda Mu menyematkan sepotong daging padanya. Makanlah milikmu. Oh,
Charles Mo sangat menyadari itu dan tidak mempercayai perkataannya. Setelah keduanya selesai makan, Ricky Mo masih belum kembali. Amanda Mo kembali ke kamar untuk mandi, duduk di tempat tidur dan melihat kamar kosong, merasa ada yang salah. Apakah karena Ricky Mo tidak ada? Weng-weng. Tiba-tiba, ponselnya di meja samping tempat tidur bergetar. Amanda Mo mengambilnya untuk melihat dan ternyata itu panggilan dari Ricky Mo. Setelah ragu-ragu selama 3 detik, dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Halo. Bukan suara Ricky Mo yang terdengar di ujung telepon. Amanda, aku James Gu. Ada masalah dengan Ricky. Kamu datang ke Jade Imperial sekarang. Aku telah menyuruh Donisi menjemputmu. Nada bicara James sangat mendesak, yang menyebabkan Amanda Mu merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Dirinya ingat luka tembak pada Ricky Mo terakhir kali. Agak panik di dalam hatinya, dia dengan cepat berlari ke atas setelah berganti pakaian. Tepat setelah Donisi tiba, dia melihat Amanda Mu panik dan matanya berkedip. Nona muda, aku akan menjemputmu untuk pergi ke Jade Imperial. Donisi mengendarai mobil begitu cepat sehingga ia tiba di Jade Imperial segera. Ketika turun dari mobil, Amanda Mu ingat dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi pada Ricky Mo. Nona muda akan tahu setelah melihatnya. Donisi melihat ke bawah, terlihat sangat hormat. Amanda Mu curiga dan Donisi tidak terlihat terlalu gugup. Saat memasuki Jade Imperial, dia melihat James Gu. Begitu James Gu melihatnya, dia berjalan langsung. Amanda, kamu di sini. Bagaimana dengan Ricky Mo? Amanda Mu bertanya kepadanya dengan keras. James Gu sedikit terbatuk, aku akan membawamu untuk menemukannya. Keduanya pergi ke lift, dan James Gu masih menjelaskan kepadanya. Ricky mengalami kecelakaan. Dia tidak dekat dengan orang lain, dan dia tidak tahu siapa yang harus dicari kecuali kamu. Oh, seolah dia sangat dekat dengan Ricky Mo. Ketika dia sampai di pintu kamar, James Gu membuka pintu. Ricky ada di dalam, kamu masuk saja. Ruangan itu gelap dan lampu tidak dinyalakan. Amanda Mu merasa ada yang tidak beres. Ricky, ada apa dengannya? James Gu menghela nafas. Kamu akan tahu setelah masuk dan melihatnya. Amanda Mu memandang James Gu selama beberapa detik, tetap berjalan dan berjalan masuk. Begitu dia memasuki kaki ke dalam, pintu ditutup dengan keras. Amanda Mu mengulurkan tangan dan menekan saklar lampu dan melirik pintu, sambil memanggil nama Ricky Mo, dia terus berjalan ke dalam. Ricky Mo. Dia berteriak beberapa kali tanpa mendapat jawaban. Ricky Mo tinggal di kamar. Tanpa melihatnya di aula, Amanda Mu berjalan menuju kamar. Amanda Mu menyalakan lampu kamar tidur, dan menemukan bahwa tidak ada Ricky Mo di kamar tidur juga. Ketika dia keluar, dia mendengar suara air menetes dari kamar mandi. Dia berjalan ke pintu kamar mandi dan mengetuk. Ricky Mo, apakah kamu di dalam? Tidak ada lampu yang menyala di kamar mandi, dan Amanda Mu tidak mendengar ada yang menjawab, jadi dia tidak yakin apakah ada orang di dalam. Tepat ketika dia hendak berbalik, suara menyedihkan dan muram datang dari kamar mandi. Keluar. Itu suara Ricky Mo. Suaranya terdengar ada yang salah. Ada apa denganmu, Ricky? Amanda Mu mengetuk pintu. Aku Amanda Mu. Saat berikutnya, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Ricky Mo tampak pucat di matanya. Dia diselimuti air, hanya dibungkus dengan handuk mandi. Amanda Mu berdiri selangkah darinya, merasakan dingin memancar darinya. Amanda Mu mengulurkan tangan dan menyentuh lengannya dan menemukannya dinginnya sangat mengejutkan orang. Ricky Mo dengan cepat membuka tangan wanita itu. Siapa yang menyuruhmu datang? Pulang sana. Bersambung.